Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal berbagi tugas dengan bapak yang satu lagi buat nge-review horor baru Indonesia di bioskop. Soalnya minggu ini ada dua horor ya, ada dua horor lokal yang baru dirilis, jadi kita bagi tugas. Kalau bapak yang satu itu mereview horor semi religi, yang kalau gue lihat dari trailernya kayaknya bakal melanjutkan keabsurdan lantai 4 ya, tapi nggak tahu. Nanti ditunggu aja review dari beliau. Nah kalau gue nih kebagian horor yang personal ya, buat gue sendiri tuh gue pengen banget hasilnya bagus, yaitu Saranjana Kota Gaib yang tayang di bioskop sejak Kamis kemarin, dan so far kalau ngeliat hasil penonton tuh lumayan ya, udah tembus 100.000 penonton kalau nggak salah. Well, gue sebenarnya berharap semua film Indonesia yang gue tonton hasilnya bagus ya. Siapa sih yang berharap nonton film yang jelek gitu? Gue berharap semuanya bagus, tapi Saranjana ini gue berharap banget karena dia tuh ngangkat sesuatu yang beda gitu. Ceritanya bukan soal persembahan atau penyembahan ke iblis, bukan soal cult, bukan soal perkelenikan Jawa juga, tapi tentang penelusuran ke sebuah kota gaib yang juga banyak ngeksplor budaya mistis di Kalimantan. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu ke manusia-manusia luar biasa yang udah join membership. Semoga dukungan yang kalian kasih ke Sinegrip dapat balasan yang setimpal. Amin. Kembali ke Saranjana Kota Gaib. Ceritanya itu adalah tentang sebuah band ibu kota yang baru kelar manggung di Kalimantan. Tapi malam sebelum mereka balik ke Jakarta, vokalis mereka yang namanya Sita itu mendadak hilang. Menurut warga setempat, kemungkinan dia dibawa sama jin buat masuk ke Saranjana, sebuah kota gaib yang dihuni jin Islam dan punya peradaban jauh lebih maju. Konon jauh lebih maju, jauh lebih modern dibandingkan dunia kita. Dan dari situlah anggota band yang lain termasuk manajernya itu nyari cara buat masuk ke Saranjana buat ngebawa balik si Sita. Deadline-nya itu 7 hari ya. Lebih dari 7 hari Sita nggak akan bisa keluar lagi selamanya. Ini film gue lihat sebenarnya di awal potensial banget loh. Potensial ya, gue bilang potensi, bukan bagus gitu. Soalnya tetap ada beberapa kekurangan yang udah mengganggu dari menit-menit awal. Misal tuh acting pemainnya, beberapa actingnya terlihat kaku. Terlihat kaku dari ekspresi muka sampai artikulasinya pada saat ngomongin dialog itu kayak orang yang baru kelar ngapalin skrip. Ini gue belum sampai urusan penghayatan ya, belum sampai urusan penjiwaan dan lain-lain, tapi gue ngerasa beberapa dari mereka bahkan masih agak lupa gitu skripnya. Jadi kelihatan di ekspresinya, cara ngomongnya yang kaku. Terus kekurangan lain juga ada di pengadeganannya yang sering tuh berlarut-larut. Jadi rasanya Saranjana tuh draggy banget. Misal 15 menit pertamanya deh, tuh udah kelihatan dari situ kalau Saranjana ini terlalu draggy. 15 menit pertama itu mestinya bisa dibungkus dengan lebih padat, lebih singkat, lebih cepat, biar menghasilkan opening sequence yang intens dan bikin penontonnya tuh penasaran. Gue ngeliat banget potensinya. Gue mikir ini kalau misalkan diperpadat nih, dipersingkat, dicepetin lagi, intens. Sayangnya ya tadi itu, draggy. Ada part gak penting dimasukin, ada yang sebenarnya mungkin lumayan penting tapi dilama-lamain. Dari hal simple deh, misalkan pas si Sita itu tadi vokalisnya tuh kayak apa sih, terhipnotis, kemudian dia naik perahu nyebrang sungai buat menuju ke Saranjana sebelum akhirnya hilang gitu. Teman-temannya ngejar, terus berusaha teriak manggil nama dia, Sita, Sita, Sita. Nah normalnya kan ya udah gitu, mungkin cuma 2-3 kali teriakan gitu, terus fade out, fade to black, out, whatever, ganti adegan. Tapi ini enggak, nih mereka teriaknya lama banget, Sita, 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 Sita. Sampai gue, anjir, udah cukup, kelamaan lu teriaknya. Cuma kembali lagi, di luar kekurangan-kekurangan itu, gue tetap mengakui potensinya gede di paruh awal. Apalagi soal budaya mistis Kalimantan yang diangkat. Nah gini loh, Saranjana ini di paruh pertamanya itu sebenarnya lebih kerasa nggak kayak horor mistis biasa. Jump scare-nya, terus penampakannya ya ada, tapi hitungnya tetap dikit. Terus nggak banyak atmosfer yang creepy juga, nggak terlalu banyak gelap-gelapan gitu kayak kebanyakan horor. Lebih deket ke arah cerita soal mistis daripada horor konvensional. Makanya gue ngeliat, wah ini agak fresh nih, menarik, karena gue juga ngerasa dikasih banyak asupan hal-hal baru. Asupan hal-hal baru yang gue masih asing gitu. Terutama soal tadi budaya mistis di Kalimantan. Misal soal kuburan di bawah air tuh, lu bakal ngeliat tuh di apa sih, rawa tuh kali ya, rawa atau danau gitu, rawa kayaknya. Tuh jenazahnya tuh dimasukin ke kotak terus ditenggelamkan ke bawah air. Kotak itu kotak peti mati ya. Terus ada pas karakternya tuh ketemu istri seorang dukun yang baru meninggal gitu. Tapi si ibu-ibu itu, si istri dukun itu sepanjang ngobrol cuman ada di dalam kelambu. Terus pas ditanya, mohon maaf kenapa ibu sepanjang ngobrol tuh di dalam kelambu? Terus dia tuh jawab, karena kalau misalkan dia keluar dari kelambu,
musuh-musuh suaminya, dukun-dukun lain, dukun ilmu hitam yang memusuhi suaminya, yang benci sama mendiang suaminya, itu bakalan ngirim santet ke dia. Jadi dia berlindung dengan cara stay di dalam kelambu. Itu hal-hal yang gue selama ini tuh harapkan, nah coba dong, tolong dimunculin dong. Mistisisme di Indonesia kan banyak banget. Tolong dimunculin beberapa yang mungkin andaikan nih nggak digali terlalu dalam, at least bisa bikin pemandangan di filmnya tuh segar. Banyak hal-hal baru yang kita temui. Nah itu yang gue suka dari part-part awal Saranjana. Nah bahkan nih pas mulai ada elemen horor, itu pun gue ngerasa masuknya nggak terlalu maksa gitu, nggak yang out of nowhere nongol horor semata-mata biar ada horor gitu, tapi emang emang bagian perjalanan yang harus karakternya lewatin. Bahkan beberapa tuh gue lihat punya keunikan gitu, kayak pas ada penampakan kuyang. Nah itu kuyang kan juga jarang masih ya di film kita. Ada penampakan kuyang yang ternyata bukan buat nakut-nakutin karakternya, tapi buat semacam jadi guide, ngasih info gitu, memberikan informasi. Itu buat gue wow, menarik. Terus serbuan pocong air, nah itu ada tuh yang di trailer kelihatan apaan banget sih, tapi begitu di filmnya gue ngeliat unik loh, unik. Serbuan pocong air yang tiba-tiba pocongnya tuh keluar dalam air set satu persatu, tuh berpotensi jadi creepy. Gue bilang berpotensi ya karena directingnya gue ngeliat masih agak kurang mateng gitu untuk jadi bener-bener serem. Makanya gue udah sempat berniat buat ngelupain beberapa kekurangan tadi, kayak misalkan pacing yang draggy, terus acting pemain yang kaku. Gue udah mau melupakan itu karena Saranjana ngasih hal-hal lain yang buat gue tuh jarang dibawain di film-film horor kita. Tapi ya sayangnya begitu mendekati third act, setelah ngelewatin separuh perjalanan, makin ambles filmnya gue lihat. Kayak tadi ya, teror yang tadinya tuh gue rasa unik, gue rasa ngasih hal baru, tuh setelah masuk paruh kedua berubah jadi konyol. Makin banyak jumlahnya, makin konyol. Yang paling bikin gue ngakak sih itu ya, kalau udah nonton trailernya lu pasti tahu deh. Di trailer itu ada scene yang karakternya itu ditarik sama pocong. Itu lu cek sendiri dari trailer deh, itu kacau sih. Di trailernya lucu, konyol, di filmnya makin konyol lagi. Bukan cuma gue loh, penonton lain satu studio juga pada ketawa. Dan pas akhirnya masuk ke kota Saranjana yang sudah ditunggu-tunggu itu, waduh, gimana ya? Gue gak mau terlalu pedas mengomentari hal itu karena gue memahami betul keterbatasan timnya. Tapi gimana ya, gue gak expect pemandangan super mewah, super canggih di situ ya. Karena sekali lagi gue paham ini penuh keterbatasan, bukan horor yang big budget kayak let's say bikinannya MD atau Soraya. Tapi masalahnya selain background CGI gedung tinggi itu yang juga udah nongol di trailernya, sama salah satu shot di sebuah ruangan futuristik yang banyak komputer, banyak CCTV, itu kota Saranjana yang diceritakan tuh modern banget ya, kayak kota biasa, malah kayak kampung, malah kayak desa sebelah gitu. I know filmnya ini ngasih alasan sebenarnya. Alasannya yaitu ini bukan pusat kota, ini adalah pinggiran kota. Tapi masa sih kayak nggak ada pembeda sama sekali sama dunia manusia, bahkan lebih kotanya manusia loh daripada Saranjana ini. Dan nggak usah pakai CGI kalau mau bikin kesan futuristik gitu. Tata artistiknya misal bisa dipoles gimana kayak biar lebih estetik, lebih futuristik tanpa harus pakai efek komputer. Yang penting itu kelihatan oke, ini sesuatu yang lebih sophisticated, lebih maju dan beda dibanding dunia kita. Makin berasa tuh pas adegan di jalan raya. Tuh di third act ada tuh adegan karakternya tuh lari pakai mobil, bukan lari sih, kabur naik mobil di jalan raya. Ya udah kayak jalan tol biasa gitu, kayak ngelewatin jalan tol di pulau manapun gitu lah di Indonesia, di kota manusia gitu. Mobilnya, kendaraannya, manusianya, orang-orang itu biasa aja. Ya udah itu jalan tol, that's it. Oh, sampai yang gue ngakak juga nih. Kalau yang ini sebenarnya lebih tidak bisa ditoleransi sih. Pas masuk ke Saranjana, karakternya itu kan dianggap sebagai penyusup. Mereka masuk tanpa izin. Yang itu bikin mereka dikejar-kejar sama petugas keamanan di sana. Dikejar tuh mereka sama petugas keamanan. Bukan petugas keamanan biasa loh ya. Ini petugas keamanan yang merupakan jin. Dan bukan sembarang jin. Ini jin yang tinggal di kota super canggih. Masa lu ngejar manusia biasa aja gak bisa gitu? Masa lu ngejar manusia yang lagi lari lu juga lari gitu? Lu jin di kota canggih. Apa kayak pakai alat something gitu, atau minimal lu makhluk halus, lu terbang deh. Lu terbang atau menghilang gitu, muncul di tempat lain, lu lari. Lu bukan hansip, mereka tuh kayak ustadz gitu, ustadz yang coba ngejar anak-anak pesantren yang nakal gitu. Oh jangan kabur kamu, kalian jin dari kota canggih. Kalau skor ini dengan berat hati sih, dengan berat hati gue kasih ya 3,5 dari 10. Asli ini berat hati banget gue memberikan angka segitu. Mungkin ini satu dari sedikit kasus di mana gue kasih skor rendah tapi gue ngasihnya berat hati. Karena tadi awalnya menjanjikan dan gue ngeliat banget potensinya. Gue sadar kalau
kalau film ini punya pembeda dibandingin horor lokal lain yang gitu-gitu aja. But still, gue agak susah untuk menoleransi part akhirnya yang makin wow, makin ke belakang tuh makin bikin gue aduh. Tapi gue nggak benci sama film ini, malah sebaliknya. Misalkan ya, lu semua ada waktu luang, lu punya duit lebih, lu mampu beli tiket, gue menyarankan silahkan cobain nonton film ini. Pertama, bisa aja lu punya pendapat lain dari gue, mungkin lu bisa menikmati, mungkin lu bisa memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan yang kedua, ya hitung-hitung kasih dukungan buat film yang mau ngangkat budaya dari luar Jawa lah. Walaupun hasilnya jauh dari maksimal, tapi nggak masalah. Jadi misalkan lu pengen nonton, silahkan. Atau misalkan lu mungkin udah nonton malah lu punya review sendiri, bisa lu bagiin di kolom komentar. Mungkin lu mau mengcounter opini gua. Wah, itu sebenarnya bagus lo ininya, bisa silahkan tuliskan di kolom komentar biar lebih berimbang. So, seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen membantu kami dengan kasih donasi bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, ada Saweria, ada join membership juga. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.